Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah kelas 6 SD Insan Kamil? Sehat semuanya? Gimana kabar keluarga? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Yel-yel hari Jumat masih ingat gimana yel-yel pembelajaran online hari Jumat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Aku selalu happy, smile. Baik, alhamdulillah. Kita akan belajar pada bab 5 tentang ayo membayar zakat. Nah, sudah 1 minggu kemarin ya, kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ganjil, walaupun melalui online, melalui Google Form, nggak apa-apa ya. Bapak dan Ibu guru juga memaklumi dari hasil yang kalian capai. Tentunya terima kasih yang luar biasa kepada ayah bunda ya, kepada Umi Abi, papa mamanya, ayah ibunya, luar biasa sekali. Selama ini sudah mendidik dan mengajarkan anak-anaknya, khususnya pada pembelajaran online ini. Walaupun banyak menemui kendala, tapi alhamdulillah, semoga berkah, semoga apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah diberikan bermanfaat bagi anak-anak kita. Baik, mungkin itu untuk awalannya. Nah, kita buka saja ya. Kita sudah masuk ke pelajaran 5 tentang ayo membayar zakat. Anak-anak soleh dan soleh kelas 6, Bapak tahu bahwa materi ini adalah materi pengulangan dari materi pembelajaran fikih di kelas 4 ya, betul ya. Waktu itu mungkin gurunya ada yang Pak Ustadz Muhyiddin, ada yang Bu Ustazah Yuliana, mungkin seperti itu ya. Walaupun pengulangan, Bapak harapkan ini bisa lebih dipahami lagi apa yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, nanti bila ada yang kurang dipahami, silakan dijapri saja ya. Itu seperti itu. Sudah buka bukunya, halaman 51. Nah, tentang ayo membayar zakat. Nah, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Nah, ya, rukun Islam yang ketiga. Ada yang menyebutkan ketiga, ada yang menyebutkan keempat. Yang mana Pak yang benar? Dua-duanya benar. Nah, salah satunya ada yang bersumber dari hadis, ada juga yang bersumber dari kitab fikih gitu ya. Jadi keduanya betul sekali. Apa-apa ya. Nah, lihat bagian A, halaman 53, pengertian tentang zakat. Apa sih artinya zakat? Saya kan bisa dibaca di bukunya atau lihat di videonya. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, subur, barokah atau berkembang. Nah, apanya? Nah, harta yang dizakati insyaallah bersih, ketika sudah dizakati suci, subur, berkah dan berkembang. Nah, amin. Menurut agama Islam bagaimana zakat itu? Yaitu ketika seseorang mengeluarkan harta tertentu, nah hartanya tertentu nih, tidak semua harta ya, tidak semua harta benda diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, nanti disebutnya mustahik, yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Nah, ini Bapak singkat nih. Harta tertentu yang diterima oleh mustahik zakat, nah, ada 8 orang nanti. Nah, sesuai dengan syarat-syaratnya. Itu apa sih hukumnya? Hukumnya wajib
bagi orang Islam yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, kita punya harta, tapi lihat syaratnya sudah mencukupi atau belum. Haulnya, nisabnya. Nah, kalau belum berarti kita belum wajib ya, seperti itu. Lalu gimana dalilnya? Nah, ini ada dalil ayat. Ini rujukan ayatnya yaitu surah An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakah. Nah, laksanakanlah oleh kalian semua yaitu sholat, dan tunaikanlah oleh kalian yaitu zakat. Nah, ini perintah Allah ya. Nah, dan itu wajib, kedua hukum itu wajib, sholat dan zakat. Lanjut. Halaman 54. Ada orang-orang yang berhak menerima zakat, disebutnya mustahik. Ada 8 golongan. Nah, ini disebutkan dalam surah At-Taubah. Kalian bisa baca sendiri ya. Bapak sudah tampilkan fotonya di situ. Siapa saja mereka? Nah, pertama ada kelompok fakir, yaitu orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Nah, itu disebutnya fakir. Jadi serabutan. Nah, kalau penghasilannya tidak tetap disebutnya serabutan. Kerjanya serabutan dan hasil uangnya itu tidak cukup untuk menafkahi keluarganya. Maka orang tersebut disebutnya fakir, ya. Nah, lalu yang kedua miskin. Bagaimana? Penghasilannya tetap, misalkan si bapak tukang beca, tapi penghasilannya misalnya cuma dapat 100.000, sedangkan pengeluaran keluarganya itu sehari-harinya 120.000, maka kurang. Nah, maka disebutnya miskin. Penghasilannya tetap tapi tidak cukup untuk keluarganya, disebutnya miskin. Beda ya antara fakir dan miskin. Ketiga, amil. Nah, siapa amil? Orang yang ditugasi mengurus atau mengumpulkan, membagikan zakat. Nah, bagaimana amil di saya? Saya kalau bayar zakat ke guru ngaji saya ya nggak apa-apa gitu. Guru ngajinya juga bisa menjadi amil. Nanti akan membagikan beras zakatnya atau misalkan itu uang kepada para penerima zakat yang ada di sekitar. Gitu ya. Keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Tujuannya apa? Tujuannya agar memperkuat akidahnya. Ya. Bisa saja mungkin si mu'alafnya ini orang kaya, tapi dalam agama tidak melihat dia mustahik ini ya, maksudnya tidak melihat dia kaya atau miskinnya. Tapi yang jelas diberikan zakat untuknya agar keimanan dia atau keyakinan dia tidak goyah, nah, justru makin kuat karena muslim yang lain itu memperhatikannya, peduli terhadapnya. Itu maksud tujuannya ya, salah satunya mu'alaf itu. Kelima, hamba sahaya. Nah, hamba sahaya atau budak. Kalau zaman sekarang udah nggak ada. Nah, tapi ini disebutkan dalam Al-Quran. Siapa mereka? Yaitu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan tebusan atau bayaran. Nah, maka kita boleh memberikan zakat kepada hamba sahaya. Nah, karena sekarang nggak ada ya. Misalkan gitu. Nomor 6, gorim atau gorimin. Siapa mereka? Orang-orang yang berutang, yang punya utang dan tidak mampu membayar hutangnya, saking hutangnya besar. Nah, apa tujuannya kita memberikan zakat kepada gorim? Tujuannya agar membantu, meringankan kesusahannya. Nah, itu tujuannya ya, kita memberi zakat kepada gorim, kepada orang yang memiliki hutang. 7, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak nih di sekitar kita nih. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengadakan kegiatan untuk menyiarkan atau memajukan agama Islam. Banyak ya. Para ustaz, para ustazah, ya mereka luar biasa berdakwahnya. Dakwahnya nggak cuma
mengajarkan misalkan tausiah, ceramah dan lain-lain. Nah, bisa berupa mendidik anak-anak yang ada di sekitar ngaji misalnya. Nah, itu kan juga sama, memajukan agama Islam. Atau orang-orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Nah, di kita nggak ada. Bagaimana Pak kalau misalkan di Palestina? Nah, itu bisa, itu ya. Itu bisa. Tapi ya, lebih baik untuk sekitar kita saja, nggak usah buat ke sana gitu ya, karena belum waktunya bagi kita mah gitu ya. Kedelapan, ini yang terakhir, orang yang sedang dalam perjalanan disebutnya musafir. Nah, apa nih? Asalkan tujuan dia baik, bukan tujuan untuk bermaksiat. Jadi kalau kita melihat ada orang perjalanan, dia misalkan dari Bengkulu mau ke Sulawesi, tapi dia lewat Jakarta dulu, ketemu sama kita di bulan Ramadan atau di bulan yang lain, yaitu baik itu zakat fitrah atau zakat mal ya. Ini musafir, nah boleh, bisa kita bantu itu ya, asalkan tujuan dia jelas, tujuannya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, itu ya. Selanjutnya bagian B, masih halaman 54, nomor 1, yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Sejumlah harta, bisa berupa makanan, bahan makanan, atau uang, yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Kapan? Sejak mulai tanggal 1 Ramadan sampai batas waktunya, yaitu sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, ini boleh ya, atau itu disebutnya zakat fitrah. Hukumnya apa? Wajib. Nah, wajib ya, hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim. Lanjutnya, syarat-syarat wajib zakat fitrah. Apa saja? Mereka yang beragama Islam nih, orang yang memberi zakat fitrah nih, mereka yang muslim juga memiliki kelebihan makanan atau harta untuk keperluan dirinya sendiri atau keluarganya yang dia nafkahi. Kalau ada kelebihan makanan atau harta, kalau dia belum cukup, misalkan dia masuknya dalam kategori fakir atau miskin, ya berarti tidak wajib. Seperti itu ya. Itu lanjutnya C-nya, yaitu anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Paham nggak di situ? Itu misalkan hari ini nih tanggal 29 Ramadan, ada bayi lahir. Nah, maka bayi itu wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Tapi misalkan sudah dipastikan bahwa misalkan setelah maghrib itu anak itu lahir dan besoknya adalah tanggal 1 Syawal, nah maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya gitu ya. Karena sebelum, patokannya adalah sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kalau sesudah tidak wajib. Lanjutnya, orang Islam yang meninggal setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Nah, ini berarti orangnya meninggal, terus kapan dia tidak dikenai wajib zakat? Itu nanti keluarganya yang mengeluarkan zakat, yaitu sebelum atau ketika sesudah khatib naik mimbar, maka orang yang meninggal ini tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya gitu ya. Berarti kalau sebelumnya misalkan dia meninggal tanggal 5 Ramadan, wajib dikeluarkan zakatnya. Paham ya? Jadi ketika khatib sudah naik mimbar atau sudah turun dari mimbarnya, mimbar khutbah salat Idul Fitri, nah maka lalu ada orang yang meninggal, maka di situ tidak wajib dikeluarkan zakat ya bagi orang yang meninggal itu. Lalu yang kelima, yang E-nya, dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan. Nah, ini hukumnya mubah nih sampai dengan tanggal 1 Syawal sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Yang keenam,
yaitu syarat wajib zakat adalah harta atau benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dikeluarkan oleh masyarakat setempat. Nah, tergantung wilayah masing-masing. Misal kalau di Arab itu kurma atau gandum, maka zakatnya adalah kurma atau gandum di zaman Rasulullah. Nah, bagaimana di Indonesia? Bahan makanan pokok Indonesia adalah beras, atau ada beberapa wilayah pakai jagung. Maka yang dikeluarkan adalah beras atau jagung, gitu ya. Lalu berapa besaran zakat fitrah? Yaitu 1 sok. Nah, berapa ukuran 1 sok itu? Nah, 1 sok itu ukuran takaran Arab. Nah, kalau di kita nih 1 sok itu sama dengan 3,1 liter. Kalau digenapkan menjadi ukuran kilo adalah 2,5 kilo, 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Nah, jadi seperti itu ya. 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Bagaimana Pak? Bila menggunakan uang, saya bahan makanannya nggak ada lagi. Misalkan ini pakai uang nih. Nah, lihat saja. Misalnya ya, harga berasnya saat ini misalnya 10.000 per kilo, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kilogram beras, yaitu uang sebesar Rp25.000. Nah, bahkan ada nih para orang tua mengerti, sudah dibiasakan mungkin ya, alhamdulillah, mamahnya nih dari zaman kecilnya dulu. Jadi kalau zakat itu dilebihin. Nah, dilebihin apanya? Di dalam beras zakatnya itu ada yang ditambahin uang 5.000, ada yang tambah 10.000. Nah, dilebihin apa? Nah, mungkin salah satu tujuannya adalah agar kalau misalkan takaran kurang, nanti bisa dilengkapi atau dicukupi dengan uang tersebut. Atau salah satunya juga uang tersebut sebagai sodako. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Lanjutnya, waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, kapan yang paling utama? Ya, paling utama adalah setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Nah, ini waktu wajib ya nih. Jadi waktu malam takbiran di situ. Ya, sampai sebelum sholat Idul Fitri di situ waktu wajibnya. Pak, repot saya mah bayarnya tanggal 25 Ramadan aja. Ya silakan, nggak apa-apa. Nah, itu berarti waktu mubahnya ya, dari tanggal 1 sampai ke akhir Ramadan. Ya, daripada kita kelupaan, lebih baik disegerakan, itu ya. Baik, untuk bab tentang ayo membayar zakat ini, Bapak cukupkan ya sampai situ dulu ya, sampai zakat fitrah. Nah, Bapak guru harapkan kalian belajar memahami, bukan cuma menghafalkan apa saja yang penting, tetapi coba memahami gitu, apa sih maksud dari zakat ini, dari bab 5 ini. Nah, biar betul-betul kalian pahami, nanti silakan bisa kalian tanyakan kepada guru masing-masing apabila ada hal-hal yang kira-kira membuat kalian bingung. Ya, gitu ya. Itu saja barangkali untuk pertemuan lanjutan kita di pembelajaran PAI daring ini. Untuk zakat malnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, rajin sholat sunnahnya, juga bisa puasa sunnahnya ya, baca Al-Qur'annya. Mudah-mudahan insya Allah memudahkan kalian semua untuk belajar. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.